komunis. Orang bilang hotelnya jelek tuh di depan bandara. Karena ada pos 2000 meter, saya bilang. Orang bilang, oh, wismanya di dalam gang. Sorry bos, 700 meter dari Istana Negara. Tetap ada aja. Wismanya cuma 200 meter Taman Mini, tapi kan 28 kamar, saya bilang. Jadi tetap kita optimis. Enggak boleh. Ya. Pemancingannya dekat Makam Ciputra, saya bilang, raja properti Asia, bukan lagi properti Indonesia. Jadi selalu kita lihat sisi-sisi positifnya. Nah, jadi pengalaman pengusaha-pengusaha besar kelas dunia di Indonesia kan kita bisa pakai, tetapi semua itu sekali lagi lancar kaji karena diulang, terang jalan karena ditempuh. Jadi kalau kita jalani, jadi kita paham. Oleh karena itu, tidak ada bisnis yang lebih baik, kata Bob Salinger, kecuali bisnis yang dijalankan. Jadi harus kita jalankan. Dan kalian usia-usia muda harus punya bisnis. Harus punya bisnis dan dimulai. Kenapa? Karena itu prasasti kalian. Tahun sekian dulu saya, jadi itu lama. Nah, lamanya ini yang mungkin tua bisnis kita. Bisnis kita tua. Kalau tua kita enggak. Oh ya. Nah, itu penting. Bisnis itu penting. Gak bisa tiba-tiba. Nah, jadi kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Saudara-saudara, sahabat yang kami hormati, pada kesempatan pertemuan diskusi di Sekretariat Ikatan Keluarga Alumni PMII yang sedang kita laksanakan, hadir pada kesempatan yang berbahagia ini Bendahara Umum IKPP PMII Mas Darto, kemudian pembicara sahabat Adin, Komisaris PT Pos Indonesia, yang juga Bendahara Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, dan para hadirin, sahabat-sahabat yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Kita bahas berkenaan dengan tema yang telah dimatangkan, yaitu mengenai pentingnya sebuah alternatif bisnis di era yang terjadi sekarang ini, di mana dalam rentang waktu 2 tahun terakhir Corona membuat aktivitas bisnis nyaris lumpuh dan betul-betul terjadi penurunan dan keterbatasan interaksi sosial. Itulah yang kemudian membuat usaha-usaha menjadi turun, kemudian ada juga yang terpaksa gulung tikar. Hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya sebagai owner The Batik Group, sebuah bisnis yang memang bergerak di bidang properti, saya sedikit cerita mengenai titik awal, starting point daripada bagaimana bisnis The Batik Group ini dulu dibangun. Pada tahun 2000-an, 2002, kalau nggak salah, ketika itu saya berkesempatan untuk studi pendek di Negeb Institute for Study Peace and Development yang khusus membahas tentang linking vocational and entrepreneurial education. Disitulah saya bisa melihat, kebetulan sekolahnya belajarnya di Timur Tengah waktu itu ya. Nah, saya melihat dan mempelajari bahwa di negara-negara maju itu memang mereka memiliki fokus pada bidang-bidang tertentu. Jadi spesialis. Jadi benar-benar mereka menguasai bidang-bidang yang mereka pahami dan mereka tekuni. Nah, beda dengan kita di negara-negara berkembang ataupun dalam sistem pendidikan kita, katakanlah lebih pada generalis. Jadi seorang
pelajar atau kita itu menguasai banyak bidang tapi sedikit-sedikit. Sedikit sana, sedikit ini, sedikit. Barat di pekerjaan itu tidak betul-betul matang pada satu bidang. Nah, inilah yang membuat akhirnya terjadi kesulitan ketika kita mencari tenaga-tenaga ahli, kemudian pengusaha-pengusaha besar yang memang awalnya dari sebuah usaha kecil, tetapi karena betul ditekuni dan betul-betul dijalankan sehingga dia memahami betul anatomi bisnis tersebut dan bisa menjadi besar di kemudian hari. Beranjak dari itulah saya memulai bisnis sekitar 20 tahun lalu. Awalnya bisnis ini adalah bisnis kecil, yaitu karena kita waktu itu aktif organisasi, tentu tidak banyak waktu dan bisa berfokus di bidang bisnis. Oleh karena itulah saya memilih bisnis yang memang tidak perlu menggunakan waktu banyak. Jadi saya masih bisa melakukan kegiatan organisasi. Tetapi sebelum bisnis properti ini memang saya bermacam-macam dulu awalnya. Bisnis rental komputer lah, menjual sumber daya alam ya, kelapa, duren, kita angkut bertruk-truk lalu jual. Dan semuanya ada yang bangkrut, tidak bisa berkembang, macet lah. Sampai suatu ketika saya melihat peluang bisnis penyewaan tempat. Nah, oleh karena itu saya perlahan-lahan membangun bisnis properti. Properti pun saya kerucutkan lagi di bidang penyewaan saja. Jadi begitu. Jadi saya menyewakan rumah kos, menyewakan kontrakan, menyewakan tempat lah. Nah, kemudian setelah berkembang dari kontrakan yang alhamdulillah sudah tumbuh sampai 100 pintu waktu itu. Karena kita fokus betul di situ. Lalu saya mulai ekspansi. Alhamdulillah Depati Group bisa membangun hotel, membangun tempat wisata, wisma, pasar. Jadi itu kemudian berkembang terus. Nah, tetapi tetap pada kur yang sama, yaitu penyewaan tempat. Gitu. Jadi saya tidak memiliki keahlian di bidang, walaupun sama-sama properti, misalnya jual beli saya tidak bisa karena memang saya tidak punya passion di situ. Saya kalau mau membeli sesuatu, ya saya tidak bisa nawar, saya beli sesuai dengan harga yang disebutkan oleh pedagang. Kalau saya ada uang, saya beli. Saya nggak pernah menawar. Begitu juga kalau mau menjual, saya menjual aja. Ada yang menawar sekian, saya lagi butuh, saya jual. Nah, ini tidak bisa dalam artian ya profitnya tidak ada kalau dengan pola-pola seperti itu mungkin ya. Tetapi dengan penyewaan, karena saya tekuni betul dari awal, saya memahami. Jadi alhamdulillah sejauh ini misalnya saya punya kontrakan atau tempat, baik ruko, kios, itu tidak ada yang kosong. Saya sudah semuanya terisi. Mengapa? Karena saya telah menguasai bahwa ya alhamdulillah ya, saya pertama di Cempaka Putih memiliki kontrakan, kemudian di Depok, di Cibarusa, Bekasi ya, di Jonggol, di daerah Taman Mini. Saya tidak pernah naikkan karena saya berpikir bahwa saya fokus pada ekspansi, pada jumlahnya. Jadi walaupun harganya murah, jadi satu bangunan atau tempat setelah saya bangun, pasar, kios-kios, itu pasti terisi. Karena saya murah dan tidak saya tentukan harganya. Silakan pedagang menentukan sendiri, sudah oke. Untungnya mana? Untungnya nanti kali banyak jumlah kiosnya yang banyak ataupun jumlah kamar-kamar hotelnya banyak, disitulah mendapat akumulasi itu. Nah, ini nanti kalau kita jalani. Oleh karena itu alhamdulillah Depati Group itu setelah 20 tahun lebih tumbuh menjadi sebuah usaha yang menurut saya syukuri alhamdulillah. Kenapa? Karena bisnis ini dibangun pada generasi pertama saya. 2 minggu lalu saya kumpulkan manajer-manajer saya, hotel, wisma, pasar, tempat wisata. Alhamdulillah Depati Group itu sudah memiliki aset
ya sudah mulai mendekati 100 miliar ya, kurang lebih 100 miliar. Nah, ini angka yang fantastis menurut saya. Karena dari awal kan ini bisnis sangat kecil. Dari mana ini asalnya? Nah, saya contohkan, misalnya saya membeli tanah di Ridogali ya, Desa Ridogali, Cibarusa, Bekasi di tahun 2010, berarti 12 tahun lalu. Itu hanya 30.000 perak per meter. Itu hanya dalam berbentuk kebun bambu, ada yang sawah lah, beberapa bidang itu 9.000 meter. Itu kan kalau kita hitung biayanya kan hanya sekitar 270 juta. Ya kan? 9.000 kali 3, 9 kali 3. Nah, 270 juta. Tetapi sekarang dengan dibukanya tol Cikarang Ciranjang, itu ganti rugi di sana sudah 1 juta per meter. Berarti sudah bisa di angka 9 miliar. Nah, dari 270 juta, taruhlah anggap 300 juta, itu kan pertumbuhannya sudah 3.000% mencapai 9 miliar itu. Nah, itu contoh. Jadi, kalau ada juga yang berkomentar, itu kan karena ada untung-untungan, karena ada tol. Kalau nggak ada tol bagaimana? Tetap saya sudah hitung, karena kota wisata itu kan tanahnya udah 6-10 juta. 6 juta, 10 juta per meter di sebelah barat. Kemudian di sebelah timurnya kan ada Delta Mas dengan harga yang juga kira-kira seperti itu. Nah, sementara posisi Cibarusa Ridogali ini kan di antara dua harga mahal ini. Cepat atau lambat saya sudah hitung ini akan ketemu di angka itu. Jadi tanpa tol pun tetap. Oleh karena itu, karena saya sudah menguasai bisnis ini, jadi penyewaan tempat ini kan ada beberapa aspek pemasukannya. Pertama dari, ya memang dari omset ya, orang nyewa. Kemudian yang paling penting itu dari capital gain, dari peningkatan harga. Nah, ini tentu harus ada kesabaran yang tinggi. Nah, 3.000 meter itu 9 miliar. Kemudian di tempat-tempat yang lain juga, misalnya pemancingan di Jonggol, kemudian hotel apa, itu peningkatan harga tanah. Jadi munculnya harga 100 miliar ini bukan dari impas atau kita belanja, enggak, tapi karena pertumbuhan. Ya paling total belanja kita juga dulu berapa aja. Nah, ini penting karena seorang pengusaha besar dia itu memiliki visi jangka panjang. Saya suka bergurau kalau kita saham jual beli, ya itu kan sama aja dengan judi. Tapi Warren Buffett misalnya, dia membeli saham lalu membiarkan berinvestasi dalam jangka panjang. Sama juga kalau kita beli tanah, jual beli tanah, ya kan pedagang saja itu, bukan pengusaha. Tapi pengusaha itu dia membeli, lalu dia sudah menghitung di masa depan akan seperti apa, lalu merancang proses pembangunan seperti itu. Nah, ini banyak hal-hal nanti yang bisa kita lihat, yang bisa kita diskusikan, tukar pikiran, berkenaan dengan bisnis yang khususnya Depati Group, saya sebagai owner, tekuni dalam kurun waktu. Sahabat-sahabat yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia, ada hal penting yang mau saya sampaikan. Pertama adalah soal bisnis ini. Pertama, saya pernah kedatangan seorang ya anggota DPR lah, mancing di tempat saya. Dia 4 periode 20 tahun. Jadi apa yang dia sampaikan bahwa kamu luar biasa deh, karena kamu memiliki orang-orang yang mengurus bisnis. Saya itu pengen berbisnis, dia bilang, tapi susah saya mencari orang-orangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang menteri saya pernah dekat. Lalu setelah dia tidak menteri lagi, beliau tinggal di pinggiran kota. Beliau sepi, karena waktu menteri dulu kan ramai orang datang, bersilaturahmi. Lalu karena tidak ada kegiatan, menepi, ya beliau sakit juga, kasihan. Nah, kemudian ada juga teman-teman yang lain. Kesimpulan saya apa? Bahwa orang yang kaya, orang yang banyak uang saja itu membutuhkan bisnis. Kenapa? Karena bisnis itu tidak hanya soal perkara uang, karena di situ ada interaksi sosial, di situ ada passion, di situ ada olahraga, di situ ada kegembiraan, di situ orang bergerak dan berpikir terus. Nah, ini pentingnya bisnis. Ya kalau ada uang saja, saya kira kita tidak bisa melakukan
Ya, mungkin adalah pengusaha yang berpikir bahwa semacam sleeping investor ya, investor tidur aja duitnya tumbuh seperti itu. Tapi setelah saya tekuni, saya biar banyak uang kalau nggak keluar melihat bisnis-bisnis saya berinteraksi dengan orang-orang yang ngurus. Nikmat itu orang-orang yang bekerja dengan kita, yang sudah puluhan tahun berkenalan. Jadi kita tidak ada pensiunnya selama mereka bekerja dengan kita, usaha kita tumbuh, bisnis kita jalan, kita terus beraktivitas, badan kita bergerak, badan sehat, kita gembira. Nah, ini penting bisnis. Jadi ingin saya sampaikan kepada adik-adik PMII khususnya dan generasi muda bahwa orang kaya saja butuh bisnis gitu loh. Apalagi orang yang terbatas, sederhana, atau orang miskin lah. Ya kan? Orang yang banyak duit saja itu butuh bisnis, apalagi orang yang tidak punya duit. Nah, ini yang perlu kita pahami sehingga kita memiliki motivasi untuk memulai usaha itu. Sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian, kenapa saya selalu mengatakan itu bahwa bisnis itu harus dimulai dari awal. Seawal-awalnya. Kenapa? Saya suka mengibaratkan bisnis itu ibarat lukisan. Ibarat ya wine lah kalau minuman. Jadi semakin tua dia, semakin lama tahun pembuatannya, itu dia semakin mahal harganya. Bisnis kita kalau sudah dimulai, ya baik, kita misalnya investor yang datang, kamu sudah investor misalnya mau pinjam duit di bank lah misalnya, pasti mereka tanya bisnismu udah berapa lama. Nah itu. Nah kalau kita sudah mulai udah 10 tahun, 20 tahun, itu kan sudah cepat kita berinteraksi dan kita paham. Dan selalu harus kita optimis. Tidak boleh membaca sesuatu itu dengan pesimis. Harus bersemangat. Kenapa? Karena pengusaha, entrepreneur itu orang yang tangguh, pantang menyerah. Jatuh bangun lagi bisnisnya. Karena jatuh bangun lagi, berkembang. Gitu. Jadi memiliki mental yang kuat sebagai seorang pengusaha. Karena kita mengurus banyak orang. Mengurus bisnis itu kan kalau sudah dalam skala yang besar, kita apapun ya saya kira bisnis itu pada titiknya nanti kita mengurus orang, nanti orang itu yang mengurus bisnis kita. Gitu. Saya punya hotel, saya paling setahun sekali datang karena saya sudah punya orang yang mengurus itu. Tiap hotel Depati Cupli misalnya di Bengkulu, tiap hari Kamis dia nyetor, tapi saya datang paling setahun sekali ngecek juga ya sekedar ini aja. Karena sekarang enak, zaman ada WA, handphone kan bisa dikirim gambar, bisa dikirim apa kebersihan hotel, bisa kita cek dari jauh, keramaian apa semua kan bisa. Sistem elektronik, sistem digital ini. Nah ini enak. Jadi tempat wisata saya juga saya kelola dengan cara seperti itu. Jadi saya tidak perlu ada waktu yang banyak di tempat-tempat tertentu. Nah ini perlu kita pahami agar memang bisnis itu tidak sesuatu yang ruwet, yang harus kita tongkrongi, tidak. Bisnis itu kalau awal-awal ya, karena masih kecil kan kita harus jalan sendiri. Anak buah kita kalau istilah saya ya kaki kiri, kaki kanan, tangan kiri, tangan kanan. Itulah anak buah kita yang pertama. Nah, setelah itu berkembang, kita mulai menerapkan sistem yang baik agar usaha kita terus tumbuh dan makin besar. Saya juga menekankan kepada karyawan-karyawan termasuk ya keluarga ya, karena itu orang terdekat kita, bahwa bisnis kita juga nggak bisa kita piece atau kita komparasikan dengan misalnya bisnis-bisnis yang misal contoh lah ya Ardi Bakri, dia kan sudah dimulai dari Ahmad Bakri, Abdul Jalil, dia generasi ketiga. Erwin Aksa misalnya, dia sudah dari Haji Kala, terus Yusuf Kala, terus generasi ketiga. Jadi mereka memang sudah kuat dari awal. Nah, bagi kita yang memulai sebagai generasi pertama, dengan saya bilang tadi nilai omset, nilai aset yang seperti itu kan sudah luar biasa. Dan kita merancang ini untuk diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Oleh itu kita berpikir dan kita bekerja dalam visi yang besar, dalam rancangan yang besar. Itu oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini luar biasa, Ikatan Keluarga Alumni PMII dalam hal ini khususnya Ketua Umum Ahmad Muqawam dan Sekjen Hanif Dakhiri dan Pak Bendum dan pengurus yang lain sudah mendorong agar PMII juga memulai
menyuburkan jiwa-jiwa entrepreneur, pengusaha-pengusaha muda. Kalau perlu kita dorong, ada 250 ya, 200 lebih cabang se-Indonesia ini. Berarti kan kita bisa dorong ribuan pengusaha-pengusaha muda untuk terus maju dan bergerak dan memulai, sehingga muncul pengusaha-pengusaha besar di masa depan. Itu adalah anak-anak PMI, generasi muda yang memiliki di samping uang yang banyak, tetapi juga dia memiliki hati yang baik, memiliki kemampuan interaksi sosial yang cukup, sehingga kalau istilah saya, orang-orang beriman atau orang-orang yang baiklah yang kaya. Jadi jangan sampai yang kaya itu orang-orang yang tidak baik. Ya kan dampaknya lebih luas, negatif nanti. Karena itu perlu kita dorong bersama. Kesempatan forum juga dihadiri oleh sahabat Adin, kemudian juga yang lain juga hadir di sini. Tentu nanti bisa memberikan pandangan-pandangan yang positif dan pengalaman-pengalaman untuk bagaimana anak-anak muda, khususnya PMI dan generasi muda pada umumnya juga bersemangat untuk membangun usaha. Supaya apa yang dikatakan oleh Bob Sadino, bahwa bisnis yang terbaik itu adalah bisnis yang dimulai, bukan yang hanya kita bahas. Oleh karena itu kita harus memulai bisnis itu sehingga lambat laun dia bisa menjadi besar. Dan orang yang memulai bisnis itu dia dalam kuadran yang dia ciptakan, kuadran sebagai bisa. Tapi kalau kita bisnis hanya kita pelajari, ya kita tahu tapi kita tidak bisa. Tapi kalau kita jalani kita bisa. Ketika kita jalani terus-menerus dan kita kombinasikan dengan pengetahuan di bangku sekolah dengan sains, maka dia menjadi atau masuk dalam kuadran ahli. Kita ahli pada bidang itu. Oke, nanti itu terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh PBIK PMI, dan kita memiliki komitmen bersama untuk membangun usaha ini supaya jauh lebih besar, jauh lebih maju, dan jauh lebih luas spektrumnya bagi anak-anak muda, bagi kita untuk tumbuh dan berkembang menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha-pengusaha yang baik ataupun bisa mensejahterakan diri kita, keluarga kita, organisasi yang kita cintai ini, dan yang paling penting adalah buat agama, bangsa, dan negara Republik Indonesia ini. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.